Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Koalisi masyarakat yang dipimpin Ketua Riset LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gufroni resmi melaporkan kasus pemagaran laut ilegal ke Bareskrim Polri pada Jumat 17 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas yang dianggap merugikan nelayan tradisional dan melanggar hukum di Indonesia. Ketua Riset Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gufroni bersama koalisi masyarakat mendatangi Mabes Polri pada Jumat siang 17 Januari 2025 lalu terkait dengan keberadaan pagar laut di kawasan Pantai Utara, Tangerang, Banten. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas yang dianggap merugikan nelayan tradisional dan pelanggaran hukum di Indonesia. Menurut Gufroni, sebelumnya LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil lainnya telah mengajukan somasi terkait keberadaan pagar laut pada 13 Januari 2025 lalu dan menyampaikan agar siapapun pihak yang melakukan pemagaran laut untuk segera membongkarnya dalam waktu 3 kali 24 jam. Namun hingga laporan ke Bareskrim Polri disampaikan, belum ada tanggapan terkait somasi tersebut oleh pihak-pihak terkait yang melakukan pemagaran. Nah, kemudian ini dasarnya salah satunya adalah kita memang sudah melakukan penelusuran di pesisir Pantai Utara dan memang benar di sana masih ada pagar-pagar bambu yang terpasang sedemikian rupa. Sehingga kami pun melakukan semacam dokumentasi ya, foto-foto dan juga beberapa video, termasuk ada yang kami bawa dari pesisir Pantai Utara. Ada nggak? Coba Rizky, coba lihat. Berupa bambu yang kami ambil. Oke ya. Ini sebenarnya bambu panjang, cuman kami potong ya sebagai sebagai alat bukti nanti suatu waktu diperlukan. Nah, ini yang menarik saudara sekalian, di bambu ini ada semacam paranet ya yang diikat sedemikian rupa di salah satu pagar bambu. Ya, jadi bayangkan ini selain mengganggu nelayan tentu merusak ekosistem. Ya, menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan batang bambunya ini sangat keras sekali, bukan batang bambu biasa. Bahkan kami teman-teman sudah mencoba untuk mencabut ya, tapi ternyata luar biasa tidak bisa dicabut. Makanya kami bilang kalau negara mau ambil alih untuk membongkar atau mencabut, kami sama sekali tidak ikhlas karena butuh sumber daya ya, butuh tenaga dan alat untuk membongkar batang bambu yang ditancapkan oleh mereka yang melakukan pembakaran laut itu. Oke, ini sebagai bukti bahwa telah terjadi nyata-nyata kerusakan lingkungan dan gangguan ekosistem. Kemudian dan ini bukti-buktinya ya. Nah ini, agak lama nih. Ini foto-fotonya yang kita dapat nih teman-teman ya. Yang kita langsung dari lokasi, bukan ngambil dari yang lain. Oke, kemudian banyak sih foto-foto yang lain ini ya. Itu pagar bambu panjang banget, jadi kita nggak sampai ke ujung ya. Kalau sampai ujung sampai ke desa Muncung, Kronjo. Oke, ini sama. Nah ini tangkapan layar ya, Sandi Kartapraja di akun TikToknya. Oke, dia menjelaskan bahwa dia dapat informasi begitu Mas. Ini swadaya ya dalam rangka untuk abrasi. Soal Sandi saya mau klarifikasi ya, karena ada di tayangan televisi swasta secara langsung dia mengatakan dia adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perlu saya jelaskan, dia tidak lagi sebagai mahasiswa UMT tapi sudah drop out. Kebetulan saya dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, saya tahu betul dia berhubungan dengan siapa, kita sangat tahu. Jadi dia bukan lagi mahasiswa aktif tapi sudah di drop out. Oke. Kemudian ini Lurah Kohot, ada ini kita ambil tangkapan layar di mana dia seperti memerintah pekerja untuk menyiapkan bambu-bambu di pinggir salah satu pantai. Oke. Kemudian ini yang Agung Sedayu, ini ada video di awal-awal cukup viral, tapi saya telusuri TikTok awalnya memang sudah tidak ada, tapi ini dapat dari TikTok yang lain.
Ini ada pekerja bambu ya yang itu ditanya apakah ini dari Agung Sedayu, dia jawab ya. Oke. Lalu ini soal apakah indikasi keterlibatan Ali Hanafi ya. Kemudian Engcun dan Mandor Mehmet ini berdasarkan dari TikTok ini, sosial media. Ini disampaikan oleh seorang pengacara Kosinudin. Tinggal nanti dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, ini terakhir bambu-bambunya ya. Bambu yang bisa kita bawa karena posisinya dia sudah mengambang, sudah lepas. Tercerabut saya tidak tahu. Tapi di bambu ini tadi yang sudah saya perlihatkan itu ada gulungan semacam apa ya tadi ya? Paranet ya. Jadi ini membahayakan nelayan, tentu merusak ekosistem, makanya nanti kita pakai pasal soal lingkungan hidup. Dalam aduannya, Gufroni dan koalisi masyarakat sipil melampirkan sejumlah bukti-bukti yang didapatkan di lokasi pemagaran dan beberapa bukti dari media sosial yang menunjukkan pihak-pihak yang diduga terkait dengan pemagaran laut tersebut. Gufroni berharap pengaduan ini dapat mendorong polisi dan pihak berwajib lainnya untuk menelusuri dan menginvestigasi siapa dalang di balik pemagaran itu. Lezi Aulia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.